warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junubih. Amma ba'd. Pada kesempatan yang kedua ini dari kegiatan pesantren Ramadan SMK Andalusia, saya ingin menyampaikan hal seputar Lailatul Qadar, malam mulia, malam yang mulia. Lail artinya malam, Al-Qadar artinya mulia, agung. Jadi Lailatul Qadar berarti malam yang mulia, malam yang agung. Sebab mengapa saya ingin membahasnya? Ini karena di bulan Ramadan salah satu pembahasan yang sering dimunculkan itu tentang Lailatul Qadar, malam yang agung, malam Al-Qadar, malam yang dinyatakan lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya amal kebaikan, perbuatan baik yang dilakukan di malam itu akan bernilai lebih baik daripada yang dilakukan selain itu, selain di malam Lailatul Qadar, walaupun masanya sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung ya, kira-kira 80 tahun lebih. Lailatul Qadar menjadi khususiyah, menjadi salah satu keistimewaan khusus untuk umat Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sangat istimewa. Lailatul Qadar menurut mayoritas ulama terjadi di malam bulan Ramadan atau terjadi di bulan Ramadan, entah di awal, di tengah atau di akhir bulan. Tetapi mereka tidak sepakat kapan terjadinya karena memang dirahasiakan. Namun demikian ada banyak yang menyampaikan ini akan terjadi di tanggal-tanggal ganjil setelah 20. Jadi 21, 20, 3, 25, 27 atau 29. Nah, sekarang ini kita berarti masih punya 2 kesempatan. Jadi malam 27, 29. Baik, terkait dengan Lailatul Qadar ini saya akan baca Suratul Qadar, Surah Al-Qadar dari Tafsir Jalalain. Tafsir yang disusun oleh 2 orang yang bernama Jalal. Bahasa Arabnya itu Jalalain. Jalal 1, Jalal 2. Kalau 2 Jalal itu Jalalain. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mulai menulis dari surah Al-Kahfi terus ke belakang sampai terakhir surat An-Nas, lantas lanjut mau mulai nulis dari awal surah Al-Fatihah. Selesai nulis surat Al-Fatihah, beliau kabundut, beliau meninggal wafat. Sampai lama tidak ada yang melanjutkan, padahal tafsirnya bagus, ringkas. Lantas ada seorang ulama muncul namanya Jalal lagi, Jalaluddin As-Suyuti. Beliau nulis mulai dari surat Al-Baqarah sampai Al-Isra. Namun sebelum beliau nulis, beliau Jalaluddin As-Suyuti sudah menyelidiki
bagaimana pola Jalaluddin Al-Mahalli dalam menyusun tafsirnya. Ini nama tafsirnya itu Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau meneliti bagaimana polanya. Setelah dipelajari dengan sesama, sudah ditemukan, lantas beliau mulai nulis. Dan hasilnya mirip, sampai orang yang tidak memperhatikan akan merasa bahwa ini yang nulis satu orang, padahal dua orang. Nah, untuk membedakannya, di antara cetakan tafsir Jalalain misalnya ini yang saya bawa, ini surat Al-Fatihah ada di belakang, bukan di depan. Nah, untuk memisahkan tulisan dua orang biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadar, surah Al-Qadar, Makkiyah atau Madaniyah, khamsu aw sittu ayatin. Ini termasuk kategori surat Makkiyah atau Madaniyah, terdiri dari 5 atau 6 ayat. Jadi ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami Allah, anzalnahu, telah menurunkannya, yakni Al-Quran, sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar, pada malam yang mulia, malam yang agung. Di dalam Al-Quran ada kata anzala dan nazzala. Pokoknya kalau menggunakan kata anzala biasanya turun sekaligus, tapi kalau nazzala itu turun secara bertahap. Jadi nanti dari langit dunia ke dunia diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu diturunkan secara bertahap. Maka akan menggunakan kata nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, misalnya begitu. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran secara bertahap, dan kami pula Allah yang akan memeliharanya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Di dalam Al-Quran kalau menggunakan kata ma adraka, ini untuk pertanyaan terkait dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah kamu tahu betapa luar biasanya, betapa agungnya, betapa ajaibnya Lailatul Qadar itu? Mengapa bisa seperti itu? Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu khairun, lebih bagus, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang laisa fiha Lailatul Qadar, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Fal amalu shalihu fiha khairun minhu fi alfi syahrin laisat fiha. Jadi amal perbuatan, amal soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam, mohon maaf, daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Pada malam Al-Qadar itu tanazzalul malaikah, para malaikat turun berbondong-bondong. Tanazzal itu bukan cuma satu, tapi berbondong-bondong, berduyun-duyun turun. Di situ juga ada ar-ruh war-ruh, yakni malaikat Jibril. Fiha, pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Turunnya biizni rabbihim, atas izin, dengan izin Tuhan pemelihara mereka, yakni Allah. Untuk apa mereka turun? Mereka turun min kulli amrin, untuk atau dengan tujuan untuk mengatur setiap urusan, setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah litil kasana, untuk tahun itu sampai tahun berikutnya. Bagian akhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu salam, kedamaian. Lailatul Qadar itu salam, kedamaian. Jadi ada yang bilang ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nanti selesai
setelah bulan Ramadan selesai puasa akan menjadi orang yang teduh, orang yang damai, orang yang bahagia. Kedamaian di malam itu pengaruhnya sampai fajar menyingsing, hatta matla'il fajar. Nah, jadi pada malam itu seandainya ada orang yang melihat malaikat betapa banyaknya yang turun ke dunia, itu katanya dia bisa jalan jinjit karena banyak malaikat, sekian banyak sekali malaikat. Nah, itu terkait dengan Lailatul Qadar. Sekarang bagaimana kita, ya semoga kita nantinya akan bisa memperoleh Lailatul Qadar, atau paling tidak beginilah, semoga kita bisa mendapat curahan kebaikan atau pancaran kebaikan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Atau dengan kata lain begini, kalau bukan kita yang memperoleh, semoga ada orang yang di sekitar kita yang memperoleh Lailatul Qadar. Nah, karena berharap untuk sendiri yang ya bagaimana, tapi tetap orang perlu berharap. Demikian terkait dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih bagus, lebih mulia dari 1000 bulan itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.